Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS sistem cerdas, yaitu memprediksi kemungkinan cuaca. Nah, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Rizka Fita Artini, NIM 081911333021. Di sini saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Fisika, Universitas Airlangga. Nah, untuk latar belakangnya dan prediksi cuaca ini, cuaca adalah seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi yang berlangsung dalam waktu beberapa menit. Saat ini, iklim di Indonesia terkadang tidak menentu. Bahkan saat cuaca di suatu daerah terlihat cerah, tiba-tiba dapat berubah menjadi hujan bahkan badai. Untuk memprediksi kondisi cuaca di suatu daerah dengan akurat, diperlukan teknologi yang dapat menganalisis dan memprediksi kondisi cuaca pada daerah tersebut. Salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah machine learning yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris atau data yang diperoleh dari observasi atau percobaan. ML mencoba mengolah data yang diobservasi yang kemudian akan mendapatkan hasil, yaitu pola cuaca, dan nantinya pola tersebut dapat membantu menganalisis cuaca yang sering berubah-ubah, sehingga dapat memperkirakan kondisi cuaca pada saat itu dengan akurat. Nah, variabelnya ada yang pertama ada cuaca, cuaca yang terjadi dengan pengaruh variabel lainnya. Yang kedua ada curah hujan. Semakin tinggi curah hujan pada suatu wilayah, maka tingkat terjadinya hujan itu akan semakin deras dan sering. Nah, untuk yang ketiga ada suhu udara. Ketika udara di suatu wilayah lebih hangat daripada udara di sekitarnya, udara menjadi kurang padat dan mulai naik. Uh, Lebih banyak udara dari bawahnya. Di tempat lain, udara yang lebih padat dan lebih dingin tenggelam mendorong udara keluar untuk mengalir di sepanjang permukaan, dan siklus ini disebut front dan merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan. Ketika massa udara hangat atau dingin bergerak di seluruh atmosfer, mereka membawa perbedaan dan karakteristik yang berbeda. Batas antara massa udara adalah bagian depan. Biasanya bagian depan ini mempunyai panjang hingga ratusan mil. Ketika sebuah front melewati suatu wilayah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca. Nah, ada di suhu udara ini ada dua, ada suhu minimal sama suhu maksimal. Nah, yang keempat ada angin. Angin itu udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Nah, untuk saat maju, maka angin juga akan mempengaruhi suhu dan kelembapan air. Semakin cepat juga akan meningkatkan intensitas kenaikan dan kelembapan air yang menurun suhunya. Nah, di angin ini ada dua, ada kecepatan angin dan arah angin. Nah, yang kelima ada kelembapan. Kelembapan udara akan mempengaruhi terbentuknya awan. Semakin tinggi kelembapan artinya, kadar air juga semakin tinggi. Awan dengan suhu kadar air tinggi akan menyebabkan hujan. Di tempat dengan suhu yang lebih rendah, kelembapan udara juga semakin tinggi dan bisa menyebabkan terjadinya awan badai. Nah, untuk dataset ini, data yang saya gunakan itu dalam prediksi kemungkinan cuaca ini diambil dari tim yang dikumpulkan dengan menggunakan API atau Application Programming Interface dengan data yang menyertakan ringkasan tiap jam atau hari yang ada di Kaggle. Nah, Kaggle itu merupakan data cuaca Australia dari 2008 sampai 2017. Pada program ini lebih difokuskan pada cuaca hujan dan tidak karena di Indonesia hanya ada dua cuaca. Targetnya karena di Indonesia ini termasuk terletak di garis khatulistiwa, maka targetnya itu yang dipakai memprediksi tingkat curah hujan, kemungkinan hujan atau tidak, semakin tinggi maka semakin besar kemungkinan akan hujan. Yang kedua ada suhu minimum, yang ketiga ada suhu maksimum. Kita akan menjalankan programnya. Nah, ini prediksi cuaca. Nah, untuk dataset yang kita gunakan dari Kaggle yang merupakan data cuaca Australia dari 2008 sampai 2017. Nah, untuk ini
Ini merupakan data yang tertadi location-nya di Albury di 2008 hingga 2017. Di sini ada min tempernya. Untuk menunggu winter house-nya, kita akan lanjut ke dalam prediksi cuaca dengan artificial neural network. Di sini kita akan membahas mengenai improvement yang dibutuhkan dalam program, visualisasi data, lalu fungsinya, terus mengolah datanya, seperti itu. Lalu ini ada datanya, melihat datasetnya. Ini ada dataset yang tercantum sebenarnya banyak. Hanya saja ini ada 5 rows dan 23 kolom. Mungkin ini datanya seperti yang ada di data. Ini ada 1000 data yang dimana datanya ini terletak di beberapa lokasi yang ada di Australia. Nah, di sini dalam datanya itu ada date, location, ada minimum temperature, ada max temperature, ada rainfall, ada evaporation, ada sunshine, ada wind gust, ada wind speed, dan lain-lain. Lanjut. Nah, untuk jenis datanya seperti ini yang sudah saya jelaskan. Nah, di kolom date ini ada non-full dan tipenya itu objek. Untuk dataset minimum temperatur itu count-nya itu 143975, MIA-nya 12.194.034. Di sini minimal tempel dan maksimal tempelnya itu tidak jauh. Untuk melihat jumlah nilai NaN, maka kita akan mengambil dataset seperti ini. Ini akan tercantum seperti ini. Nah, ini termasuk grafik perbandingan banyaknya data pada kolom Rain Tomorrow. Jadi, di sini itu data mengenai Rain Tomorrow. Untuk yang biru itu no dan yang oranye yes. Dan di sini Rain Tomorrow-nya itu grafik pada no-nya itu lebih banyak count-nya, yaitu sekitar 100.000 lebih. Dan untuk yes-nya Rain Tomorrow-nya hanya kurang lebih 20.000, lebih dari 20.000 atau sekitar 30.000. Nah, untuk data processing-nya, karena date dan location tidak digunakan, maka di drop atau dihilangkan. Nah, di datanya kan tadi ada date dan location. Nah, date dan location-nya itu dihapus. Maka akan berubah menjadi seperti ini setelah kita drop. Nah, ini ada minimal temperaturnya itu 13,4 dan maksimalnya 22,9. Di sini dari kelima data ini minimal temperaturnya yang paling tinggi itu berada di 17,5 dan maksimum temperaturnya yang paling tinggi juga di 32,3. Dataset rain today sama rain tomorrow. Nah, ini dataset pada rain today dan rain tomorrow. Dan di rain today sama rain tomorrow semuanya 6. Mengatasi data dengan nilai NaN. Untuk yang pertama ada fungsi untuk isi NaN dengan rata-rata. Seperti ini menggunakan def, instrument, data column. Seperti ini. Nah, selanjutnya ada name column yang dimana isinya itu ada min temperatur, max temperatur, rainfall, evaporation, seperti yang lah. Lalu ini ya dataset dan kolomnya itu tidak bisa dihilangkan karena bertipe objek.
Nah, jadi yang bertipe objek itu tidak bisa dihilangkan. Jadi akan bunyi seperti ini. Gimana sih cara menghilangkan nilai NaN? Cara menghilangkan nilai NaN itu menggunakan dataset. Dataset sama dengan dataset titik drop. Nah, akan muncul nilainya seperti 0. Encoding feature yang pertama mengubah nilai pada kolom yes 1 dan 0. Dataset yang pertama dari Rain Tomorrow, dataset yang kedua dari Rain Today. Nah, di dataset Rain Tomorrow itu ada yes-nya untuk fungsi untuk membuat one hot encoder seperti ini. Lalu mengkategorikan ketiga kolom, yaitu kolom Windows-Spear, Windows 9 EM, sama Windows 3 EM. Setelah kita tadi kategorikan ketiga kolom itu, maka ketiga kolom itu akan muncul seperti ini. Normalisasi data drop Rain Tomorrow dengan nilai X berupa semua data kecuali Rain Tomorrow. Nah, untuk X itu Rain Tomorrow, nah yang Y itu target yang hanya berisi Rain Tomorrow saja. Jadi yang X itu semua datanya, tapi kecuali Rain Tomorrow, tapi yang Y itu target yang hanya berisi Rain Tomorrow saja. Lalu untuk transformasi nilai X agar menjadi baris dan kolom atau matrix, X itu kolom. Jadi seperti ini. Tampilan X setelah diambil dan menjadi baris dan kolom. Nah, lalu temperatur atau suhu merupakan parameter penting karena akan mempengaruhi hampir semua variabel lain, rainfall, curah hujan, tingkat hujan deras, dan evaporasi atau penguapan, mempengaruhi kelembapan dan meningkatkan curah hujan selesai. Lama penyiraman matahari yang mempengaruhi suhu arah dan kecepatan angin, mempengaruhi karena angin dapat membawa partikel air, humidity atau kelembapan. Semakin lembab, kemungkinan kejadian hujan juga semakin besar. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan udara yang mana mempengaruhi pembentukan awan. Awan semakin rendah, suhu awan semakin tinggi, kemungkinan hujan bahkan cuaca buruk. Dalam hal ini, awan yang berperan adalah cumulonimbus, temperatur minimal dan maksimal suhu terendah dan tertinggi. Nah, ini untuk train state split-nya, pemisahan data antara data train dan test. Untuk yang institute train, yang institute yang test. Nah, akan membentuk neural network-nya seperti ini. Ini dari atas ini ada minus 30 sampai tin 3pm. Akan membentuk seperti ini. Nah, untuk model neural network-nya akan jadi seperti model separator, menyimpan model dan titik. Ini merupakan data-datanya. Akurasinya itu berada di sekitar 85%. Ini 85% dari 50 iterasi dan loss di sekitar 0,38 dan terus mengecil saat iterasinya bertambah. Prediksi model X-test yang diberi nama Y dan ketentuan jika Y lebih dari 0,5. 0,0 dan 1,1 yang berarti tidak hujan menunjukkan angka yang sesuai karena tidak hujan lebih banyak daripada saat hujan. Jadi di sini itu rata-rata tidak hujan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.